kita kali ini namanya Ibu Sulis. Dia pengen mencari anaknya yang bernama Citra, 23 tahun. Belum menikah dan bisa dibilang anak penurut, tapi tiba-tiba menghilang nggak ada kabar. Kenapa ini? Ini sekarang kita perjalanan menuju sama klien kita ya? Iya, Ibu Sulis. Ibu Sulis namanya, kita janjian di rumah ini. Kita janjian sama Ibu Sulis di sebuah alamat yang dia kasih alamatnya, katanya dia akan ada di alamat itu. Dia akan membahas sama saudaranya dan kita akan ketemu di sana. Ya sudah, gua sama Feli menuju ke alamat tersebut. Sampai di alamat itu, ini gua sama Feli ngedengerin ada dua orang lagi berdebat di situ. Itu gimana sih? Gimana dengan kesepakatan kita? Itu siapa sih? Mereka masih berdebat di situ dan waktu kita ngeliat ternyata itu adalah klien kita, Ibu Sulis. Nah, sama siapa klien kita itu? Kirain malah ibunya juga udah siap. Janjian sama kita malah. Bukan ini rumahnya dia? Enggak tahu. Apa itu? Mereka masih berdebat di situ dan waktu kita ngeliat ternyata itu adalah klien kita, Ibu Sulis. Nah, sama siapa klien kita itu? Kirain malah ibunya juga udah siap. Janjian sama kita malah. Bukan ini rumahnya dia? Enggak tahu. Apa itu? Jadi laki-laki itu melihat kamera kita dan dia langsung komplain, dia marah di situ. Bawa media. Iya Pak. Pak. Permisi Pak, ini mohon maaf sebelumnya Pak. Ya. Ya ampun, tante Saya kan. Berdala dari Antv. Oh ya. Iya, mohon maaf ini ada apa Pak ya? Apa ini? Ini kenapa Ibu Sulis kok sampai nangis ini? Enggak apa-apa. Dia cuma hanya ngomong-ngomong biasa aja. Iya, tapi kok sampai sedih begini, Tante? Ada apa, Tante? Ya maaf, ini Bapak siapanya Ibu Sulis ya? Saya Dulu Pak Edi ini menikah sama kakaknya Citra. Mereka berumah tangga dan nggak lama kemudian kakaknya Citra ini meninggal dunia. Maaf nggak, ini tahu nggak masalah ini? Bahwa kita mau bantuin Ibu Sulis mencari anaknya. ya saya tahu. Tahu, Pak. Iya. Terus tahu. Iya. Kenapa dengan Ibu Sulis? Ya ini kebetulan adik istri saya hilang. Iya, makanya makanya kita kita mau datang bantuin, untuk Pak. bantuin itu Citra kan, Pak? Ya berarti Bapak setuju ini kita bantuin? Ya saya tidak setuju lah. Kenapa, Kenapa Pak? mesti harus pakai orang-orang media? Saya kan juga bisa, ibu juga bisa. Hanya mencari anak doang. Pak Edi bilang dia nggak setuju untuk ikut acara ini. Ini masalah keluarga. Ya, masalah yang serius, masalah pribadi nggak perlu diekspos seperti ini. Bapak tahu kan program kita apa? Kan membantu seseorang yang hilang. Ya, tujuan kita cuma membantu Pak. Jadi nggak ada salahnya sebenarnya kalau Bapak minta tolong sama kita ataupun Ibu minta tolong sama kita. Iya, malah kita bisa sama-sama nyari kan, Pak? Mas, gini Mas. Pak Edi di situ berusaha nyeret gue, ngajak gue ngomong berdua sama gue di situ. Dia ngutarain maksud dan tujuannya, bahwa dia nggak suka ya keluarganya diliput dengan acara seperti ini. Dan gue bilang sama Pak Edi, sebenarnya kita nggak ada masalah Pak. Cuman tolong tanyain sama Ibu Sulis. Kalau memang Ibu Sulis tidak mau dibantu ya sudah. Kita akan lepas masalah ini. Kita akan coba mengerjakan masalah yang lain. Coba Bapak nanti bicarakan baik-baik sama Ibu supaya enakan semuanya. Kalau kita sih nggak ada masalah Pak. Kalau tidak jadi tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan kedua belah pihak. Saya tahu. Tapi nggak perlu seperti ini Bu. Nggak perlu ada orang apa media. Orang ketiga mungkin mampu untuk mencari bagaimana Citra berada gitu. Pas gue bilang sama Ibu Sulis, bagaimana akhirnya apakah mau dibantu atau tidak? Dan Ibu Sulis bilang dia tetap ingin dibantu. Tolonglah, Mas. Ini kan mungkin ibunya juga sendirian, kasihan. Udah kangen banget sama anaknya loh. Kalau nggak begini aja. Kalau ibu masih bersikeras memakai media TV, lebih bagus kesepakatan kita, perjanjian kita batalkan. Yaudah Pak, ini gimana keputusannya? Kalau emang sepakat mau kita bantu ya alhamdulillah, kalau enggak juga ya alhamdulillah nggak apa-apa. Gini aja Mas, nanti kita hubungin lagi. Oke. Ya udah kalau gitu, Pak. Kita balikin ke ibunya terserah. Pak ya. Oke, terima Ya. kasih sebelumnya. Bu ya, terima kasih Oke. Bu ya. Ya, Bu. Iya.
sini aja ngapain sih? Mas, Apalagi sih ya? Ya udahlah biarin aja. Ya. saya mau mereka yang bantu saya edit. Tolong edit. Ya udah kita pergi dulu dari sini deh ibu. Ibu tenang dulu deh, pergi dari sini yuk kita yuk. Apapun keputusannya kita akan terima. Tapi ternyata Ibu Sulis memilih kita. Dan Ibu Sulis pun mengajak kita untuk melanjutkan pencarian. Ya udah dulu deh tante nih, deras banget hujannya. Gue minta tolong sama Ibu Sulis, ya udah Ibu kita ngobrol aja nih, ada tempat nih ya. Nggak dipakai, kita ngobrol aja di tempat itu sambil berteduh nunggu hujan. Di situ Ibu Sulis cerita semuanya. Dia nggak kayak gitu memang. Kayak gitu. Ini semenjak anak ibu meninggal, jadi komunikasinya jelek banget sama ibu. Dia kasar banget loh. Jadi sejak anak saya meninggal, kita nggak terlalu deket lagi, Mbak. Iya, harusnya kalau Pak Edi itu sangat perhatian sama Citra, harusnya dia ikut bantu. Iya, dan Dia harusnya nemenin ibu kemana-mana, Iya. ya, nolongin juga. Ini malah responnya nggak bagus seperti itu kan. Coba ibu inget-inget lagi, waktu Citra masih di rumah, masih sama ibu, atau mungkin terakhir sebelum dia pergi, ibu inget nggak? Kira-kira ada sesuatu yang beda nggak? Atau mungkin Citra ngomong apa sama ibu? Citra nih anaknya pendiam, Mas. Cuma memang kalau sama teman-temannya dia rame. Tapi kalau sama saya nggak pernah cerita apa-apa. Waktu kakaknya meninggal, namanya Ayu. Dia sedih banget, nggak keluar-keluar kamar. Saya larang dia baik-baik supaya dia ngerti. Tapi rupanya dia tidak senang. Dia tetap pergi juga. Saya pikir dia akan pulang, ternyata nggak pulang-pulang, Mas. Dia khawatir bagaimana keadaan anaknya. Ya, dia khawatir dan dia udah berusaha nyari kemana kepergian anaknya ini. Saya takut dia sakit atau diculik, Mas. Kenapa ibu juga seperti itu? Emang ada sesuatu yang membuat ibu khawatir terpikiran apa itu? Ada WA masuk ke saya, Mas. waktu WA? itu. Iya. Maksud apa tante? Ibu Sulis dapat SMS dari seseorang yang intinya dilarang mencari Citra atau akan menyesal selamanya. Ibu nggak kenal nomor ini? Ibu udah coba telepon nomor ini belum? Belum, Pak. Tapi gimana, aktif nggak? Nggak aktif nomornya. Coba-coba telepon lagi Coba nggak? telepon pakai nomor lain deh, mungkin kalau pakai nomor lain bakal diangkat. Coba Coba ada pakai nomor lain nggak? Ini nadanya ancaman ibu. Iya, kok dia gitu sih? Mas, makanya saya ketakutan. Berarti Citra sama dia kali ya, coba bilang nomornya. Siapa ini? Mana nomornya? Nggak aktif nomornya. Siapa ini berarti? Tapi saya juga kemarin waktu saya cek pernah WA sama Citra, Mas ya. Dia pernah waktu itu Sherlock. Sherlock? Iya, iya. Citra ini Sherlock sama ibu? Pas dia udah nggak ada kabar. Dia kabur. Oh, sebelum. Udah nggak pulang? Iya, ini dia, Mas. Di mana ini? Sherlocknya di Cibinong. Gue nanya sama Ibu Sulis, ini rumahnya siapa Ibu? Ibu Sulis bilang, saya nggak tahu Mas. Tapi terakhir Citra bilang dia di tempat itu, di rumah temennya. Tante udah ke sana. Seperti sana, Mbak. Daerah Cibinong ini. Coba saya kirim ya. Iya. Aku minta alamatnya tante ya. Pokoknya semua informasi akan kita tanya ini. Cuman siapa nomor itu kita nggak tahu. Iya, nih. makanya. Dikip aja nomornya, Fel ya. Udah Nanti disimpan kita kok. sekali-sekali coba kita telepon. Iya. Nah ini berarti ibu, ini kan ada tanda tanya nih, Citra ini perginya kenapa kan? Bisa ada kemungkinan memang dia merasa terkekang di rumah, ya kan? Atau bisa kemungkinan Yang dikhawatirkan sama Ibu Sulis adalah anaknya diculik. ini yang kita khawatirkan, bukan masalah Citra pergi dari rumah, cuman marah sama ibu, enggak. Dari SMS-nya sebenarnya seperti itu. Coba kira-kira ibu pikir ya,
siapa yang waktu itu pernah deket sama Citra atau pernah sakit hati sama Citra mungkin, atau mungkin pernah sakit hati sama ibu. Ibu pernah nggak menyakitin seseorang? Setahu saya dia cuma punya pacar, Mas. Dia punya pacar. Namanya Gali. Gali. Tapi bilang sama saya udah putus. Udah berapa lama mereka? Sudah 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Berarti ada kemungkinan Gali ini sedikit tahu tentang Citra ini. Mas. Aku mau nanya nih sebelum kita jauh dari tempatnya menantu tante tadi, aku pernah dengar tadi menantu tante sebut perjanjian tante. Itu perjanjian apa tante ya? Kalau boleh tahu. Ini perjanjian bisnis, Mbak. Perjanjian. Oh jadi tapi nggak ada hubungannya sama tante harus ketemu Citra segala macam, nggak ada. Ya sudah kalau gitu, ini kita mau kemana sekarang? Ya sudah Ibu, karena nggak ada petunjuk, kita coba ke rumah temannya itu. Kan ada share lokasinya kan? Kita langsung aja menuju ke sana. Buru-buru kita menuju ke tempat tersebut. Mana Sherlocknya? Bentar. Ini katanya Belok sini udah sampai sebelah kanan. Oh ini dong? Sebelah kanan iya. Ini benar? Iya ini tuh arrive katanya sampai. Iya ini Oh berarti. yaudah ini coba kita tanya dulu. Iya yuk ibu sabar ibu. Aku sama dulu ibu kanannya dulu. Iya Kita kan nggak tahu ini rumahnya siapa. Iya nggak apa-apa ibu yuk tenang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya maaf ibu. Si ibu. Siapa? Ya ibu bisa ngobrol sebentar, kita dari Antv Bu, halo Mandala. Keluarlah seorang perempuan di situ. Dia bingung nih ada apa ini, kamera, Antv dan lain sebagainya, ada apa? Kita jelasin. Jadi gini Bu, sebenarnya kita itu mau mencari seseorang dan terakhir dia share lokasinya di sini. Kita jelasin bahwa tim kita lagi mencari seorang anak perempuan yang namanya Citra. Kita tunjukin fotonya. Nah, jadi kenalin ini, saya zoom ya. Citra namanya ibu. Citra namanya. Terakhir dia Sherlock di sini soalnya. Saya kenal. Oh ini anak ini ya ampun. Ini sama anak saya, Dendi. Kenapa? Ya dia Citra Ya Allah. Begitu ngeliat mukanya Citra, astagfirullahaladzim. Citra anak saya, Bu. Ibu jangan sembarangan bicara anak dia. Udah, anak saya. Jangan ditolong ya Ibu. Ibu urus anak Ibu ya. Jangan ganggu anak saya ya, Dendi ya. Jangan buat anak saya. Begitu tahu Ibu Sulis ini adalah ibunya Citra, marah-marah lagi ini, ibunya Gandhi ini. Ibu astagfirullahaladzim. Saya kasih tahu sama kamu ya. Ibu, ganggu anak saya ya. Ibu, udah, Ibu. Mempengaruhi anak saya, tahu? Pergi kamu, pergi! Pergi dari rumah saya! Ibu. Cepat pergi! Pergi! Saya nggak suka sama anak ibu ya! Ibu, anak ibu! Ibu. Saya nggak ada urusan sama kalian! Ibu dia ngerti nggak sih kondisinya? Jangan sampai mempengaruhi anak saya! Ibu, Masya Allah, Ibu tuh ngerti nggak sih sekarang? Saya nggak mau! Bu, ini, Bu, dengerin saya dulu, Bu. Orang yang namanya sama itu Citra itu. Pergi silakan. Iya. Saya nggak mau bantu. Enggak, tolong jelasin dulu dia Citra kesini ngapain Bu, coba. Citranya udah nggak pernah pulang ke rumah Ibu. Rumah saya. Dia ini kan ibunya Gendi. Dia merasa anaknya selama ini salah Dipengaruhi pergaulan. sama Iya. Citra. Gendi, itu Gendi, Mas. Gendi, Citra mana? Citra mana? Kamu kan tahu di mana Citra, Gendi. Kasih tahu di mana Citra. Ya, Mas, Kamu tenang jelas. dulu, Mas. Ibu. Tenang dulu Mas, sabar dulu. Yuk, Mas coba ceritain. Ini ibunya Citra. Mas tahu nggak di mana Citra saat ini? Tolong Mas, bantuin Mas. Setahu saya, 3 bulan terakhir Bu ya, si Citra itu sering nongkrong di kosan temannya namanya Lili Bu. Nama siapa? Lili. Nah terus Kosannya ada di daerah Cilandak gitu. dia jalan Cilandak, Lili. Oh Mas, tadi Lo kita enggak? ketemu ke rumah Mas. Kita ketemu sama orang tuanya Mas, sama Ibu. Terus dia marah-marah, katanya Citra yang pengaruhin Mas buat hal-hal negatif. Nggak bener, ibunya nggak bener ngomongnya. Nggak pernah pengaruhin Mas ke hal apa. Anak saya diapain? Ibunya mergokin Gandhi ini ngobrol sama kita.
Gandhi ditarik, disuruh masuk ke dalam rumah, nggak boleh ngobrol sama kita semuanya. Astagfirullahaladzim. Mama udah bilang kamu jangan bergaul ya sama anak ibu ini ya. Iya tante, maaf tante, kita cuma nanyain doang kok tante, kita nggak keluarin apapun. Ya. Jangan pengaruh anak saya ya. Ayo masuk. Kita cuma dapatnya informasi bahwa Gandhi ini adalah temannya Citra. Dan Citra ini anak yang baik. Terakhir nginep di rumahnya Lili. Akhirnya kita menuju ke rumahnya Lili. Setelah kita nanya sama warga setempat, kita dapat tempat kos-kosannya Lili. Pak? Ya, numpang nanya, kata ada kos-kosan di sini, Pak? Ada di jauh sana. Oh ya, makasih Pak ya. Makasih Pak ya. Iya. Sampai di rumahnya Lili, kita ketok pintunya berkali-kali nggak ada jawaban. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini ada orang deh. Bener sini nggak sih? Ini Coba nanya dulu deh. Tapi ini kos-kosan juga, ini kos-kosan juga. Coba tanya dulu sana. sampai sini. Akhirnya kita tanya sama tetangga kanan kiri. Dan ibu kos-kosannya bilang, Lili ini ternyata terakhir sudah diusir. Loh, Ibu sebentar ngobrol sini bisa nggak? Iya, ada apa ya? Ibu, saya ibunya Citra. Cari Lili. Lili kos di sini, Bu. Oh, ini sudah pindah, dia sudah saya usir. Lili ini diusir katanya. Ya. Di sini pulang selalu malam. Sampai terakhir mereka ini overdosis. Kerjaannya cuma Hah? Siapa yang mabok Bu Lili atau Citra? Kalau Citra ini dia yang overdosis. Lili ini diusir katanya. Ya. Di sini pulang selalu malam, mabuk-mabukan. Sampai terakhir mereka ini overdosis. Kerjaannya cuma mabok-mabokan aja. Hah? Siapa yang mabok Bu Lili atau Citra? Kalau Citra ini dia yang overdosis. Ini dibawa kemana anak saya, Bu? Nggak tahu lah. Tunggu, Ibu bisa tahu dia overdosis tuh kenapa? Gimana? Muntah-muntah. Emang Ibu lihat langsung? Iya. Ibu Sulis langsung shock di situ. Dia nangis dia. Dia sampai bertanya berkali-kali, bener nggak anaknya narkoba? Bener nggak anaknya narkoba? Nggak mungkin. Ibu nggak salah orang, coba lihat fotonya deh. Ibu ini orangnya. Iya, itu Kapan overdosisnya? Kapan? Overdosisnya kapan? yang lama, udah 3 bulan yang lalu. Ibu. Mana ini tolong dong, mana sih yang lain dong. David, tolong dong. David, Peng. Saya bantuin, Cik. Tolong, Jack. Ini Jack. Citra. Ya Allah, Tante. Ibu nggak apa-apa ini? Aduh, Tante mau di mobil dulu nggak biar mandel aja di sini nanyain Tante mau mobil dulu aja Ya, nggak? Pak mobil. Nah, informasi berikutnya kita tanya sama ibu kontrakannya. Kemana kira-kira Lili sama Citra ini pindah? Ibu kontrakannya bilang dia nggak tahu. Nah, terus setelah overdosis mereka kemana Tante? Saya nggak tahu lagi deh itu kemana dia. Akhirnya kita nanya, Ibu biasanya kalau orang kontrak minimal kan ada KTP-nya Ibu atau fotokopi KTP. Dan Ibu kontrakannya bilang, oh ya ada Mas, sementara saya ambilkan. Tentu kalau orang kos biasanya kan dia ngasih KTP atau KK atau identitas diri kan? Oh, ada. Nah ini siapa yang ngasih KTP di sini? Lili atau Citra? Lili. Lili, boleh nggak saya minta KTP-nya? Ntar dulu saya ambil ya. Iya tolong Ibu ya. Iya. Tante ya tolong ya. Diambilkanlah KTP-nya Lili. Dapat alamatnya Lili. Ini Mas KTP-nya. KTP-nya siapa? Lili ya? Lili. Saya coba ke sana deh. Ya Tante ya, tolong. Ya, makasih banyak. Iya. Makasih ya. Ya, makasih Tante ya. Iya. Aduh, pingsan ya? Gak apa-apa ya? Hah?
Tante. Ayo Tante minum dulu. Iya, udah Tante minum dulu. Tante. Ya Tuhan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Iya, kita istirahat dulu Tante. Yuk. Jangan lupa kan Tante. Ayo. Maaf, cek. Sekarang kita lagi nungguin Feli. Feli lagi nyemput klien kita ya. Selain kemarin kan klien kita ini sempat shock banget dan pingsan di perjalanan. Akhirnya kita antar pulang ke rumah dan hari ini alhamdulillah dia ngubungin kita, dia siap melakukan pencarian. Ibu, Mas, udah baik kan ya? Dia udah baik kan? Cuma saya masih kaget. Saya tidak percaya dia overdosis. Iya. Duduk gitu dulu. Duduk aja Tante. Jadi gini, Ibu jangan langsung percaya dan jangan langsung kaget. Saya pasti kaget nanti anak saya kalau dibilang overdosis. Ya sudah, ini kita mau melanjutkan pencarian. Terakhir kan saya dikasih KTP-nya Lilis Iya. di daerah Pegangsaan Timur. Kita mau menuju sana aja langsung. Udah, yuk. Sampai di alamat rumahnya Lili, kita ketok pintunya, keluarlah seorang ibu-ibu. Dan itu adalah ibunya Lili. Ibunya Lili dengan hati yang sedih, dengan berlinang air mata, dengan menangis. Dia bilang, Lili barusan saja meninggal dunia, Mas. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum. Permisi Ibu. Malam Ibu. Ibu, permisi. Ya, Ibu bisa boleh ngobrol maju sebentar? Ibu. Ibu kenapa Ibu habis nangis? Hah? Kenapa Ibu? Bu, ini rumah Lili kan? Saya ibunya Citra, Bu. Katanya kata ganti Citra suka main di sini tempatnya Lili. Iya. Lili di mana, Bu? Kenapa Ibu? Kenapa Ibu? Anak saya. Hah? Lili kawan dekat Citra ternyata meninggal dunia karena overdosis. Dan bagaimana dengan Citra? Astagfirullahaladzim, ternyata benar Ibu yang overdosis itu anak Ibu. Iya. Hah? Anak saya. Ya Allah. Terus Citra bagaimana, Ibu? Ibu tahu kabarnya Citra, Ibu? Ibunya Lili ini bilang, Citra anak yang baik, anak yang soleha, nurut, kalau dikasih tahu, ngelindungin saudara-saudaranya katanya. Aman kok Ibu, insya Allah aman. Tapi kemana Citra ini sampai sekarang belum ketemu? Citra anak ibu baik-baik aja. Baik-baik aja, tapi benar nggak Ibu kalau Citra juga melakukan? Dia anak yang baik, gak pernah melakukan mabuk-mabukan, gak pernah narkoba. Jadi itu nggak benar Ibu. Bener, anak saya diurus sama dia, Bu. Alhamdulillah. Ibu yang sabar ya, Ibu. Iya, jadi Citra anak Saya yang baik. berduka, Ibu. Tapi Citra di anak yang mana, baik Bu, juga dia. sekarang? Citra sama temannya, Bu. Gimana? Siapa? Tinggalnya di daerah Depok, Dia Depok. Iya. Siapa temennya Ibu? Namanya, Bu? namanya Mira. Cowok Ibu. Cowok. Kok temannya cowok? Dia tinggal di sana maksudnya sama cowok itu? Iya, saya nggak kurang tahu ya dia tinggal di sana. Oh, terakhir itu dia main Terakhir ke dia sana. tinggal di sana sama Mira. Depoknya di mana, Bu? Alamatnya Ibu tahu. Depok ya, Biar kita datangi, Ibu. di Beji Dia Depok. Beji ya, sama Wira ya, Iya, temennya di situ. Iya, Terima Alhamdulillah. kasih Ibu ya, makasih. Maaf banget kita ganggu malam-malam Ibu kita akan ya. coba ke rumahnya Wira nanti Iya, ya. Ibu yang sabar, Iya. Ibu ya. Ibu yang sabar ya Ibu ya. Makasih ya, Terima Mbak. kasih informasinya, Ibu. Dari rumahnya Lili, ya, kita tadinya mau nganter klien kita pulang ke rumahnya karena hari udah malam. Kasihan ya, astagfirullahaladzim. Ternyata meninggal sampai karena Ternyata bener loh, ternyata ya Allah. Kasihan, Mbak, saya dengernya. Tapi kan untung malah anak Ibu nggak Tapi kenapa-napa. alhamdulillah Citra nggak apa-apa. Iya, Dia anak baik. berarti nggak bener kata orang-orang kan Ibu, belum tentu bener kan? Betul, Mas. Makanya ya udah ini, alhamdulillah berarti Citra ini nggak kena narkoba Ibu ya. Iya, Mas. Dia bisa jaga diri Ibu, insya Allah.
Cuman yang terakhir informasinya dia sama Wira, mudah-mudahan Wira sama Citra Jagain juga. Ya. Kita cari Cibiranya, Mas. ya, di Jalan Beji di Depok itu. Di Depok Beji Kita katanya. langsung sekarang kok. Mau kapan ke sana Bu? Kita langsung aja sekarang Langsung saya aja. cari ya, Mbak. Ya, jadi kita sana Bu ya. Pas kita mau antar pulang klien kita masuk mobil kita, ternyata. Yaudah kita langsung ke Beji aja Bu ya. Iya. Tante. Ya, Mendingan hari ini juga. Beji Depok tau kan? Deket-deket sana. Iya, makanya. Yuk Tante, coba. Tante. Silakan. Ada ular segede paha. Itu ular piton atau ular sanca, gue nggak ngerti. Gede banget ada di mobil. Ular. Ular apa? Ini pas. Astagfirullahaladzim. Ini ular apa nih? Mana ada ular bisa masuk mobil dan itu ularnya segede itu, coba. Pasti ada yang naruh ini. Masih kerjaan si Edi. Edi. Iya betul, Edi Mas. Oh. Dia kayaknya mau ngancam saya, Mas. Tapi masa sih dia mau Ibu yakin celakain dia? kita padahal tadi dia Saya mau rasa bantuin kita. gitu, Mas. Saya rasa gitu. Tapi nggak ada buktinya, nggak ada saksinya. Gimana dong? Apa kita mau tanyain aja ke dia? Ini bahaya loh, untung kita cepet tahu loh. Coba tanya dia ada di mana, Jack. Iya. Coba cari informasi dia di mana, Jack. Ini serem ini, bahaya nih. Pasti Iya. ada yang... Mas, Masih sebenarnya ada kita bukti udahan bukan? dulu deh, Mas. Saya ketakutan. Tadi udah ular. Nanti lagi apa ditaruh di situ? Iya, Kita udahan aja dulu. Iya, dulu, iya. Ya, ibu, udah, ibu, kita mau deh, udah. Yuk. Kita antar pulang, yuk. Gua tanya sama Jack, lu nggak kunci pintu ya? Enggak mas. Coba cari sekitar sini, siapa kira-kira yang melakukan ini? Pasti ada yang teror gitu. Mana Jack? Jack. Ini siapa? Ada yang naruh nggak ini? Tadi rapat semua. Nggak mungkin kalau dia naruh. Tapi nggak mungkin dong ular segede itu bisa masuk ke dalam. Kunci nggak tuh, Bang? Nggak dikunci kayaknya. Tuh kan nggak dikunci. Sembarangan ini. Ini pasti ada orang butuhin kita ini. Coba Jack cari sekitar sini. Mungkin dia masih di sini, Jack. Masih mantau kita ini. Ya. Jack ya ini bener harus cari ini. Nggak bisa gini. Ini bahaya ini. Ya ntar kalau dia bawa sesuatu lagi di sini gimana? Ya, Jack buruan. Hari berikutnya setelah kita ternyata di rumahnya Ibu Lili dapat informasi kalau Citra ini terakhir ke tempatnya Wira. Nah, anak yang baik katanya Wira ini dan berusaha untuk menjaga Citra. Makanya dikasih alamatnya. Jadi kita harus ke Depok sekarang ke Beji ya, tempatnya Wira. Itu teman dekatnya Citra ya. Betul. Di mana ya kata tongkrongan? Kata daerah sini kan? Iya di sini di sekitar Beji Depok. Iya, maksudnya ini kan kita udah sampai. Yang mana? Ini kan ada banyak nih tongkrongannya. Yang mana coba? Coba di sebelah situ tuh, Mas. Yaudah kita turun aja yuk, tanyain yuk. Nah pas sampai malam di sana, Wira ini ternyata ada di tongkrongan anak-anak muda di situ. Si ada yang namanya Wira nggak di sini? Iya. Oh ini tante. Saya punya Citra. Saya lagi cari Citra anak saya. Katanya temannya Citra. Iya, katanya suka main ke tempat Wira. Oh, Citra yang cantik itu ya? Iya. Di mana alamatnya, Mas? Oh, di Kampung Babakan, itu Babakan. Di Gang Rukun. Gang Rukun. Rumah siapa, Mas? Dengar-dengar sih dia udah nikah. Citra udah menikah katanya. Astagfirullahaladzim, menikah sama siapa? Kaget ibunya di sini. Beneran ini, Mas? Udah nikah. Nggak mungkin nggak nikah. Anak saya nggak mungkin nikah kalau nggak ngasih tahu saya dulu. Ya dengar-dengar aja juga dia udah nikah. Katanya Ya ampun. hamil katanya juga. Oh lagi hamil. Kata siapa, Mas? Nggak mungkin. Tuhan. Warga banyak bilang seperti itu. Ya ampun. Dapat alamatnya Citra. Ternyata Citra ini sudah menikah
dan saat ini tinggal di daerah Gang Rukun, daerah Jakarta. Ibunya syok di situ. Dia lemes. Beneran nih, di mana nih? Kampung Babakan. Kampung Babakan, Gang Rukun. Yaudah kita langsung ke sana aja, Ibu. Mas, makasih Mas ya. Ya, makasih, Mas. Pas kita menuju ke mobil, tiba-tiba Loh, apa-apaan nih? Loh. Apaan ini? Jangan cari Citra. Tuhan, ya Allah. Astagfirullahaladzim. dikotorin kaca mobil kita di situ. Astagfirullahaladzim, ini maksudnya apa ini orang? Ada teror lagi ternyata. Aduh, ini apa-apaan ini, Jack? Kenapa bisa ada begini sih, Jack? Gak ada yang jagain apa? Jack, lu duduk di mana, Jack? Kok lu Udah nggak aja jagain ulas. lo? Sekarang ini lagi apa-apaan nih? Ini berarti orang ini kan ngintai kita. Pertama dia ngasih ular di tempat rumahnya Lili. Dan sekarang dia menggunakan cabai dan bunga-bunga itu untuk ngotorin kaca mobil kita. Tujuannya apa coba? Siapa orang ini? Ini sama ini polanya nih. Sama ular nih sama ini. Saya takut, Mas. Atau jangan-jangan yang SMS itu sama juga coba? Oh iya, SMS itu bilangnya ngancem. Jangan cari Citra atau kamu menyesal. Si Edi ini. jangan-jangan dia lagi macem-macemin Citra nih kalau kayak Siapa gini. Ibu? Si Edi. Edi. Edi lagi, Jack. Kemarin dengerin Edi belum? Belum ketemu Ibu. Hah? Nggak benar, ketemu di rumahnya nggak ada. Spontan langsung gue coba cari orang-orang yang ada di sekitar situ. Ada mencurigakan di sini nggak? Coba lihat. Ini bapak-bapak ini nih duduk dari tadi nih. Pak, maaf saya mau nanya. Bapak ada ngeliat orang yang naruh sesuatu nggak di mobil itu, Pak? Dia naik motor dari tadi. Oh, yang naik motor ada, Pak. Naik motor lewat sini. Oh, ada tadi. Edi, kemungkinan Edi. Aduh, ya Allah. Kita nggak ada Jack, bukti, bersihin, Jack, Bu. bersihin Nggak dulu, ada yang Jack. lihat sama sekali ya. Akhirnya tim kita sebar di situ, coba sebar cari orang-orang yang mencurigakan di daerah sini. Pas kita sebar, kita lihat di kejauhan ada seorang pengendara motor pakai pakaian hitam-hitam ngamatin kita dari jauh. Iya, dia selalu ada, dia selalu masukin. Apa? Hah? Siapa? Iya, itu juga pakai motor loh. Dari tadi ngeliatin ini. Apain lo? Buru-buru kita lari di situ, gue sama Jack lari sama tim yang lainnya lari mengejar laki-laki itu, tapi ternyata dia kabur. Bener kan dia orangnya? Bener dia orangnya loh. Iya, buktinya dia kabur kan kita datangin. Ngeliat gak kamera, ngeliat gak? Aduh, bener kan selama ini kita diikutin loh. Dia yang ngancep kemarin. Hah? Macam-macam. Dia orangnya lebih kecil, Bu. Lebih kecil daripada Edi, Gak Bu. mungkin Edi. Astagfirullah. Dia lebih kecil orangnya. Iya. Untuk semua tim hati-hati nih, mobil kita incerannya ya. Mama harus standby juga. Mobil kita diincer ini. Jaga-jaga. Yaudah, ini informasi terakhir di mana tadi? Itu di apa? Di kontrakan Di di itu Gang babak Rukun. apa? Babakan. Iya, iya. Bapak Jarukun. Udah kita ke sana langsung ya. Akhirnya kita menuju ke daerah Gang Rukan, di daerah Jakarta Barat, kita menuju ke sana. Misi, Bu. Bu, halo. Ibu, maaf fotonya mana? Kita mau tanya dulu nih, Bu. Ini Ibu kenal nggak Iya. sama ini, Bu, perempuan ini, Bu? Oh iya kenal. Oh, kenal Ibu. Di mananya, Bu? Kontrakan Citra di situ Pak. Tuh. Di Gang Buntu itu Gang. Ini lurus? Depan itu lurus aja Iya. kanan itu masuk dalam. Masuk ke kanan? Iya ke Tapi kanan. benar kan Ibu? Ini Citra yang ini kan? Citra yang Anda cari. Maaf, ini dia masih kontrak nggak di sini? Iya dia kontrakan. Masih tinggal di situ. Masih ada, kira-kira ada nggak ini? Udah langsung sana aja. Ya udah deh. Ya. Ya, Ibu terima Iya, kasih, makasih, Bu Bu, ya. Buru-buru kita mau meluncur ke sana, tiba-tiba motornya waktu itu dipakai untuk mantau kita ada di situ. Itu, Bu. Hai, ini mencari dia. Wah, ini tadi. Motornya tadi. Langsung.
buka helmnya, dia adalah Gandhi. Lu, sini. Sini lu, ha? Sini lu. Ngapain lu ngelakuin semua? Ngapain? Saya yang neror-neror juga, saya juga yang... Lo yang ngelakuin semuanya. Nah terus kenapa Gandhi kok melakukan hal ini? Tujuannya apa? Apa tujuan kamu kayak gitu, Gandhi? Kasih tahu. Saya disuruh orang, Bu. Jangan alasan, suruh siapa lu? Lo dibayar berapa lo ngelakuin ini semua? Lo waktu itu pro-pro baik sama kita kasih tahu Citra ada di mana. Tapi malah lo yang nyelakain kita. Saya disuruh Gandhi. Hah? Disuruh Gandhi. Gandhi. Bener lu nggak bohong? Kali-kali mantannya si... Siapa? Mantannya si ini. Iya kan mereka udah putus. Gali di mana? Gali nyuruh Gandhi untuk neror kita semuanya. Tujuannya apa? Dia nggak ngaku. Akhirnya kita paksa dia ngaku. Kita minta dia untuk tunjukin di mana keberadaannya Gali. Gali di mana? Makanya tenang ibu, biar saya arahin nanti kita ke rumah aja. Ah, paling lu juga mau bohong, mau ngerjain kita lagi kan? Mana rumahnya? Mana rumahnya? Udah, ayo. Pas kita sampai di sana, ternyata terjadi keributan di situ. Ini orangnya, hah? Ini orangnya, benar? Ini kenapa ada ini segala nih? Gali sama Pak Edi ribut di sana. Ributan apa? Ternyata Gali sama Pak Edi berdebat masalah Citra. Sini lu. Apa ini, Mas? Hah? Kenapa? Dia yang bilang selama ini kan, lu nyuruh dia kan? Benar? Apa maksudnya sebenarnya? Citra. Mama kok bisa sampai ke sini? Mama cari Citra kemana-mana. Maafin Citra, Ma. Citra, kamu udah menikah, itu benar? Iya, Ma. Citra udah menikah. Maafin Citra, Ma. Kamu nggak mungkin menikah. Siapa walinya? Tante, saya bilang semua maaf, Tante. Saya nggak mau dengar kamu ngomong. Mama nggak izinin kamu menikah dengan Gali. Tapi Citra udah sayang banget sama Gali, Ma. Gali itu tidak punya pekerjaan. Dia nggak ada masa depannya. Kamu hancur sama dia. Ternyata Citra ini sudah menikah sama Gali. Iya, Ma. Citra, kamu ikut Mama. Citra, kamu lebih baik dengan Mas Edi. Mas Edi sudah dekat dengan keluarga kita. Enggak. Citra nggak mau berpanjang, Ma. Citra nggak cinta sama Mama. Enggak, Citra nggak cinta. Tolong tenang. Kamu tidak. Tante, tolong, maaf, saya minta maaf, Tante. Saya bisa jelasin Saya nggak mau lagi dengerin kamu. Kamu udah bawa anak saya pergi jauh. Anak saya hilang 3 bulan. Pergi kamu dari sini. Mama salah paham, Ma. Citra. Tidak. Jauh-jauh kamu. Edi. Kita bawa Citra pulang, Edi. Citra, ini demi kebaikan kamu. Mama mikir masa depan kamu. Mas, tolong, Mas. Tolong jaga sikap saya. Ini rumah saya. Saya nggak bisa kata nama ibunya. Saya harus menikahi Citra. Ternyata semuanya kebongkar di sini. Kalau kita ngelihat dari Pak Iwan, ternyata Pak Iwan sama ibunya Citra di sini ada suatu perjanjian. Alhamdulillah, Tapi saya sudah menikah sama dia. Apa buktinya kalau kalian telah menikah? Saya sudah menikah, saya bayar. Sebentar Mas, sebentar. Ini kita clearkan dulu masalah ini, nggak bisa seperti ini. Saya mau nanya sama Citra. Citra, benar kamu udah menikah? Jujur. Jujur. Saya udah menikah sama aku walinya. Secara agama? Iya, secara agama, tapi kami nikah siri. Saya nanya siapa wali kamu? Siapa Saya beli di Bali. Beli wali. Saya mengaku karena
bahwa orang tua saya meninggal. Citra tahu nggak? Citra, Itu seorang perempuan selama orang tuanya masih ada, dia harus menggunakan wali orang tuanya. maafin Citra. Kenapa Mas gak coba minta sama orang tuanya? Saya sulit waktu itu menjelaskan karena kita sudah menikah dengan saya. Saya pun sudah sepakat sama dia. Terpaksa saya harus menikah lagi. Semuanya ada aturannya, Mas. Dalam agama, ya, seorang perempuan ya akan sah nikahnya kalau ada wali nikah dari keluarganya. Tapi kalau tidak ada wali nikah dari keluarganya, berarti nikah itu nggak sah. Citra gak cinta sama Mas Edi. Citra cintanya sama Mas Gali. Kamu harus dengan Mas Citra Edi. gak mau turun ranjang. Harus dengan Mas Edi menikah. Enggak, Ma. Citra tahu Mama jodohin sama Mas Edi karena Mama punya hutang kan sama Mas Edi. Baik, Citra tahu semuanya. Citra tahu semuanya. Citra gak mau. Karena gini aja, Bu. Pokoknya saya harus tetap menikah dengan Citra. Titik. Aku tempatnya dosa, juga tempatnya salah, ya Allah. Mau bagaimanapun Coba untuk juga, ngertiin anaknya. kalau orang udah saling suka, saling cinta, itu harus segera dinikahkan, Ibu. Ya, tidak boleh ditunda ataupun dipisahkan, Ibu. Coba nikahkan secara baik-baik. Dan Citra pun sama Gali minta maaf sama ibunya di situ supaya direstui, ya. Tolong, saya berjanji Tante, saya akan menyelesaikan ini dengan baik-baik Tante. Saya berjanji saya menikahi istri dengan secara hukum maupun singkat Tante. Ada laki-laki ataupun perempuan ya yang udah saling cinta, saling menyukai, itu harusnya segera dinikahkan. Jangan ditolak ataupun jangan ditunda. Apalagi kita ngelihat kan ini Citra sama Gali ini udah saling suka, udah lama mereka saling suka. Iya, itu kan pacarnya emang. Betul. Mungkin ibunya terlalu manjain, terus mungkin berharap lebih sama Edinya. Kalau bisa nikah sama Edi, mungkin bakal gimana. Kan tetap aja nggak bisa dipaksain. Iya, namanya cinta itu anugerah ya. Ya, mereka bertemu, mereka disatukan itu sama Allah. Kalau kita memisahkan itu berarti menyalin kontrak. Ya mungkin mereka akan berusaha untuk mencari rezeki, rezeki yang bisa dicari. Ya kita berharap aja mudah-mudahan yang terbaik.